Seorang wanita berpakaian hijau berdiri di atas sebuah gedung tinggi, menatap Chu Capital yang luas dan luas. Apakah layak datang ke Chu Capital untuk berkultivasi? Wanita berpakaian hijau itu berpikir dalam hati. Di kota perbatasan kecil, hanya ada beberapa lusin dewa sejati abadi secara total, dan dengan kekuatannya, dia adalah salah satu yang terkuat di kota, menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Di kota kecil itu, aku tidak akan pernah bisa mendapatkan warisan yang kuat, dan tidak ada harapan untuk menerobos ke alam kekacauan. Tapi setelah datang ke Chu Capital, saya dengan cepat mendapatkan warisan yang cocok untuk saya. Saya bahkan memperoleh banyak sumber daya, dan sekarang saya dapat dianggap telah mencapai puncak kekuatan dewa sejati abadi, pikir wanita berpakaian hijau itu. Dia telah memperoleh warisan dan sumber daya, dan kekuatannya telah meningkat. Dia bahkan telah menguasai beberapa teknik Chaos Realm dan bisa melihat secercah harapan untuk menerobos ke Chaos Realm. Peluang telah datang, tetapi masalah juga mengikuti. Wanita berpakaian hijau itu menghela nafas. Jika bukan karena bantuan temanku Marquis Chule, aku mungkin lebih baik mati sekarang. Tapi Marquis Chule, sebagai Marquis peringkat ketiga dari keluarga kerajaan, tidak memiliki kekuatan nyata. Wanita berpakaian hijau itu sudah lama berada di Chu Capital. Dia datang ke sini untuk mendirikan Pavilion Qianyu, secara bertahap menarik banyak pelanggan dengan musik dan ilusinya. Bahkan banyak tamu terhormat datang untuk mengaguminya. Chu Capital penuh dengan faksi yang kuat, dan meskipun dia telah menukar beberapa manfaat dengan warisan dan sumber daya kultivasi, masalah masih menemukannya meskipun dia berhati-hati. Saya sangat berhati-hati di Chu Capital, mengambil setiap langkah dengan hati-hati, tidak berani mengendalikan pikiran tamu bangsawan manapun. Tapi masalah masih datang, keluh wanita berpakaian hijau itu. Chu Capital adalah jaringan hubungan yang rumit, dan bahkan Marquise peringkat pertama dari keluarga kerajaan bertarung sengit satu sama lain. Sebagai dewa sejati abadi belaka, terlepas dari kehati-hatiannya, dia masih terjebak dalam pusaran gelap. Wanita berpakaian hijau itu tiba-tiba melihat dua sosok mendekat. Seorang pria berpakaian hitam ditemani oleh seorang pelayan yang sederhana dan jujur. Saint Luohi. Wanita berpakaian hijau itu segera mengenali orang itu dan merasakan getaran di hatinya, seolah-olah seluruh langit tiba-tiba menjadi cerah. Dia buru-buru pergi untuk menyambut mereka. Di aula utama Pavilion Qianyu. Mainkan beberapa karya terbaikmu, kata Luo Feng saat dia duduk di sana, sementara Morosa sedang makan dan minum di dekatnya. Dia sudah terbiasa dengan kecintaan tuannya untuk mendengarkan musik. Namun, bahwa dia tidak tertarik pada musik. Luo Feng lebih tertarik. Di jamuan makan, ada banyak pemain, tetapi pada kesempatan seperti itu bukan saat yang tepat untuk mempraktikkan seni memurnikan hati dengan emosi. Setelah tiba, Luo Feng mengumpulkan informasi. Di antara para pemain di perjamuan itu, 8 orang sangat terampil dalam ilusi musik, dan wanita berpakaian hijau itu bernama Qianyu, dari kota perbatasan di kerajaan kuno angin api. Dia saat ini terjerat dalam sedikit masalah yang melibatkan seorang jenderal lokal bernama Jenderal Sueci. Di tempat seperti ibu kota Chu, tidak mungkin menghindari masalah, pikir Luo Feng. Ketika dia pertama kali datang ke ibu kota, meskipun dia menghindari masalah, Marquis Chu Yuan, Marquis Chu Ji, dan 8 menteri tamu di sekitarnya masih berkonspirasi melawannya. Hanya setelah menjadi transenden alam kekacauan, dia benar-benar bangkit di atas itu semua. Di perjamuan itu, ada 8 orang yang terampil dalam ilusi musik. Luo Feng memilih Qianyu, juga berniat membantu kali ini. Desir. Wanita berpakaian hijau itu berdiri di sana, dikelilingi oleh aliran air, menggunakan banyak sungai sebagai instrumen untuk menciptakan suara yang menyerupai musik alam. Musik alam ini bahkan beresonansi dengan hukum langit dan bumi, membangkitkan emosi Luo Feng. Luo Feng telah lama mengaktifkan seni memurnikan hati dengan emosi, membiarkan dirinya menjadi lebih tenggelam dalam pengalaman itu. Tersentuh oleh musik, dia segera menangis. Wanita berpakaian hijau itu terkejut. Bagaimana seseorang bisa menangis sambil mendengarkan musik? Dia tidak berani berhenti, fokus untuk menampilkan ilusi musiknya.
Sepotong demi sepotong, Luo Feng tidak mengatakan untuk berhenti, dan dia tidak berani berhenti. Luo Hi ini sepertinya sangat tersentuh oleh musiknya. Tapi selama perjamuan, dia sepertinya tidak peduli sama sekali, pikir wanita berpakaian hijau itu saat dia tampil, kurang percaya diri. Sambil mengamati Luo Feng, dia terus tampil, memastikan untuk tidak membuat kesalahan. Cukup, Luo Feng tiba-tiba berkata. Wanita berpakaian hijau itu hanya bisa berhenti. Itu saja untuk hari ini, kata Luo Feng sambil berdiri dan pergi. Pembudidaya hidup terlalu lama dan mengalami terlalu banyak, membuat emosi mudah mati rasa. Seni memurnikan hati dengan emosi, meskipun mampu membangkitkan respons emosional yang mendalam, juga dapat menyebabkan mati rasa dari waktu ke waktu jika digunakan terlalu sering. Jadi yang terbaik adalah menggunakannya dengan hemat. Seni memurnikan hati dengan emosi pada akhirnya hanyalah suplemen. Seni menghancurkan hati adalah fondasi. Luo Feng berpikir saat dia beralih dari seni memurnikan hati dengan emosi ke seni menghancurkan hati. Dia sudah lama terbiasa dengan penajaman pikiran dan kemauannya. Mengasah terus-menerus juga memenuhi hati Luo Feng dengan tekad. Berapa biayanya? Morosa bertanya saat dia melihat tuannya berdiri, segera melambaikan tangannya untuk mengumpulkan semua makanan dan minuman yang mereka bawa. Dia kemudian menatap wanita berbaju hijau itu. Xin Luo Hi datang ke pavilion Qianyu adalah suatu kehormatan bagiku. Tidak perlu biaya, kata wanita berbaju hijau itu. Morosa mengerutkan kening, tuanku tidak suka memanfaatkan orang. Katakan padaku, berapa biayanya? 10 butir pasir alam semesta sudah cukup, jawab wanita berbaju hijau itu. Morosa melambaikan tangannya, dan 10 butir pasir alam semesta terbang keluar. Kemudian dia mengikuti Luo Feng saat mereka dengan cepat pergi. Wanita berpakaian hijau itu segera mengikuti mereka keluar. Dia mengawasi mereka sampai mereka menghilang ke langit, merasa bersemangat dan gugup. Mereka pergi begitu saja? Wanita berpakaian hijau itu merasakan campuran kegembiraan dan kecemasan. Perkebunan Markuis Chuyu. Luo Hi pergi ke pavilion Qianyu? Markuis Chuyu secara alami menerima berita itu. Dengan kekuatan Luo Hi saat ini, Chuyu sangat memperhatikan setiap gerakan menteri tamanya. Di satu sisi, dia khawatir tentang Markuise peringkat pertama lainnya yang mencoba memenangkannya, dan di sisi lain, dia khawatir ada yang tidak beres, merusak hubungan mereka. Markuis Chuyu mengerti betul bahwa hanya karena seseorang adalah teman baik sebelumnya, itu tidak berarti mereka akan selalu tetap menjadi teman baik. Persahabatan perlu dipertahankan. Luo Hi itu, ketika dia berada di kota Huyang, dia suka mendengarkan musik. Dan dia sering menjadi sangat asyik sehingga dia akan kehilangan kendali, Markuis Chuyu tertawa. Saat itu, karena Luo Hi kehilangan kendali, beberapa dewa sejati abadi di kota Huyang mengira pikiran dan kehendak Luo Feng lemah, percaya Luo Hi adalah dewa sejati abadi yang lemah. Ini menyebabkan serangan pertama Luo Hi di kota Huyang, di mana dia langsung merebut hati dewa sejati dari wakil presiden kekuatan gelap. Di perjamuan, dia mendengarkan ilusi musik, dan kemudian pergi secara pribadi setelahnya. Jelas, dia cukup senang dengan itu, pikir Markuis Chuyu dan segera memberi perintah kepada petugas pribadinya. Ambil token Markuismu dan pergi ke pavilion Qianyu, Chuyu segera menginstruksikan. Ya, Lord Markuis, jawab petugas itu dan pergi. Hanya satu kunjungan ke pavilion Qianyu, dan banyak kekuatan di ibu kota memperhatikan. Menurut apa yang mereka ketahui tentang Luo Hi, ini, dia dikenal karena rasa keadilannya, kecintaannya pada hal-hal baik, dan kecintaannya pada musik. Nama Qianyu juga dikumpulkan oleh banyak kekuatan. Kenikmatan Luo Hi atas ilusi musikmu adalah kesempatan besar untukmu. Berikut adalah token perkebunan Chuyu Markuis. Jika Anda mengalami masalah, cukup tunjukkan tokennya. Anda juga dapat menghubungi saya melalui pesan, kata petugas Markuis kerajaan peringkat pertama. Di alam ini, dia memiliki status tinggi, dan dia tiba di pavilion Qianyu dengan beberapa penjaga, menyerahkan token itu kepada Qianyu. Setelah memberikan token, petugas dan penjaga pergi. Qianyu memegang token dari perkebunan Chuyu Markuis, merasa bahwa semua masalahnya sekarang telah terselesaikan, dan dia benar-benar dibebaskan. Pada kenyataannya, bahkan dengan token itu, fakta bahwa Kies Realm Transcendent datang ke pavilionnya untuk mendengarkan ilusi musikmu. Hanya satu berita saja yang sudah cukup untuk membuat Jenderal Sueci waspada.
Waktu Luo Feng di Chu Capital sangat penting. Ketika dia berada di puncak alam kekacauan, hanya sedikit kekuatan yang berani memprovokasi dia, karena tidak ada konflik kepentingan. Tetapi begitu dia menjadi transenden alam kekacauan, semua orang secara proaktif berusaha untuk menjalin hubungan baik dengannya, termasuk semua markuis pertama. Dalam garis keturunan di Chu, ada satu markuis pertama yang cukup mampu, tetapi yang lainnya juga sangat tangguh. Luo Feng menilai berdasarkan kecerdasan yang dia kumpulkan dan interaksi pribadinya. Hanya saja Markuis Chu Yuan ini tampak agak gila. Selama periode itu, hanya Markuis Chu Yuan yang secara konsisten menghindari Luo He, menolak untuk bertemu dengannya. Luo Feng mengerti bahwa Markuis Chu Yuan memiliki garis keturunan kerajaan dari kerajaan kuno Guntur dan juga berkultivasi menggunakan garis keturunan primordial, membuatnya ganas dan agak gila. Akar penyebabnya adalah jalan kultivasi yang dia pilih. Tuan Luo He, Luo Feng tiba-tiba menerima pesan, bersiaplah, penjaga pribadi kaisar ada di sini. Sementara Luo Feng diam-diam berkultivasi di kamar pribadinya, dia terkejut. Kaisar, tentu saja, mengacu pada salah satu dari 13 kaisar kerajaan kuno Yan Feng. Pengawal pribadi kaisar telah datang, apa artinya ini? Menurut spekulasi Markuis Chu Yu sebelumnya, ada kemungkinan kaisar akan mengambil seorang murid. Wah! Luo Feng dengan cepat meninggalkan kamar pribadi dan menunggu dengan tenang. Morosa, merasakan bahwa Luo Feng telah keluar dari pengasingan, segera tiba di sisinya. Tuan, Anda keluar begitu cepat. Morosa bertanya. Seorang tamu terhormat akan segera tiba, Luo Feng menginstruksikan, bersiaplah. Tamu terhormat? Morosa mengerti dan segera menunggu di samping. Tak lama setelah itu, 4 sosok muncul dari udara tipis di langit, salah satunya adalah Markuis Chu Yu, sementara 3 sosok lainnya mengenakan baju besi penjaga istana kaisar, meskipun gaya baju besi mereka berbeda. Memimpin kelompok itu adalah sosok air putih yang mengalir, mengenakan baju besi putih dengan ukiran merah darah di atasnya. Leluhur memiliki 3 penjaga pribadi, dan yang ini adalah Jenderal Xuan Jiao. Markuis Chu Yuan memperkenalkan, Jenderal Xuan Jiao, ini Saint Luo He. Jenderal Xuan Jiao kekar, dan air putih yang mengalir di dalam baju besinya membentuk mata yang tidak bernyawa. Saat dia melihat Luo Feng dan Morosa, seolah-olah aura yang mencekik menyelimuti mereka. Di bawah tatapannya, dunia sepertinya jatuh ke dalam keheningan yang mematikan, menjebak segala sesuatu di dalamnya. Menurut informasi, 3 pengawal pribadi kaisar bukanlah pembudidaya biasa tetapi makhluk yang agak misterius. Luo Feng merasakan kesenjangan besar di antara mereka pada pertemuan pertamanya dengan Jenderal Xuan Jiao. Bukan seorang kultivator, namun begitu kuat. Morosa tahu bahwa kerajaan kuno Yan Feng menyimpan banyak rahasia, dan bahkan banyak peluang yang diberikan oleh asal misterius dimonopoli oleh 2 kerajaan kuno. Tuan, Jenderal Xuan Jiao ini menakutkan, saya bisa merasakannya. Dengan satu gerakan, dia bisa menghabisiku. Morosa juga berkomunikasi secara telepati dengan Luo Feng. Luo Feng segera memberi hormat, salam, Jenderal Xuan Jiao. Penjaga pribadi khusus ini adalah alam kekacauan yang bisa mencapai level Raja Dewa dengan beberapa kekuatan tambahan. Luo He, kata Jenderal Xuan Jiao saat dia melihat Luo Feng, nadanya menjadi sedikit lebih baik. Kaisar ingin menganggapmu sebagai murid. Apakah Anda menerima? Jika Anda mau, Anda akan ikut dengan saya ke istana kaisar. Jika tidak, Anda dapat kembali dan menolak tawaran itu. Luo Feng berdiri di dalam tempat tinggal guanya, menatap Jenderal Xuan Jiao di langit, dan tanpa ragu-ragu, dia segera berkata, ini adalah keberuntungan besar saya bahwa kaisar bersedia menerima saya sebagai murid. Saya secara alami bersedia. Luo Feng sudah mempersiapkan kemungkinan diterima sebagai murid oleh kaisar dan telah memikirkannya dengan hati-hati. Di antara 13 kaisar keluarga kerajaan-kerajaan kuno Yan Feng, kekuatan Kaisar Chu sangat menakutkan. Beberapa contoh yang tercatat dari tindakannya dalam sejarah semuanya melibatkan menyapu makhluk purba lainnya. Dia relatif rendah hati dan tidak memiliki reputasi yang terkenal, biasanya berfokus pada kultivasi. Menjadi murid Kaisar Chu adalah sesuatu yang bersedia dilakukan Luo Feng. Bagaimanapun, dia mengerti betul bahwa dengan bantuan tuannya, dia bisa menghindari banyak jalan memutar. Istana Kaisar Chu. Baiklah, ikuti aku, Jenderal Xuan Jiao akhirnya menunjukkan senyuman.
Dengan lambaian tangannya, kekuatan tak terlihat melilit Luo Feng, dan mereka terbang bersama. Saudara Luo, selamat. Markuis Chuyu juga mengucapkan selamat padanya dalam perjalanan. Terima kasih padamu, Saudara Chuyu, karena telah membawaku ke ibu kota. Luo Feng mengungkapkan rasa terima kasihnya. Haha. Dengan kekuatan Saudara Luo, Anda akan bangkit dengan cepat bahkan tanpa bantuan saya, kata Markuis Chuyu. Segera, di bawah bimbingan Jenderal Xuan Jiao, mereka semua tiba di depan istana Kaisar Zhou. Kalian semua boleh mundur. Saya akan membawa Luohi untuk bertemu Kaisar, kata Kaisar Zhou. Iya. Para penjaga mundur, dan Markuis Chuyu tersenyum sedikit di luar istana, tidak terus mengikuti. Kemudian, Luo Feng mengikuti Jenderal Xuan Jiao ke istana yang sepertinya menyatu dengan kegelapan yang kacau. Sesaat kemudian, Luo Feng dan Xuan Jiao memasuki aula kuno, di mana mereka segera melihat sosok kekar duduk bersila. Sosok kekar ini duduk di sana seperti pusat alam semesta yang tak berujung. Rasanya seolah-olah alam semesta bisa binasa, tetapi dia tidak akan melakukannya. Nafasnya lebih menakutkan daripada kekuatan langit dan bumi. Bahkan Luo Feng merasa seolah-olah dia sedang menghadapi esensi dari jalan kehidupan primordial. Luo Feng mengerti bahwa orang di depannya pasti tidak lain adalah Kaisar Zhou. Yang mulia, Jenderal Xuan Jiao memberi hormat, saya telah membawa Luohi. Kaisar Zhou mengangguk sedikit, dan Xuan Jiao segera mundur dari aula. Aula sekarang hanya menampung Luo Feng dan Kaisar Zhou. Luohi, kata Kaisar Zhou sambil tersenyum saat dia melihat Luo Feng, baru-baru ini, saya telah mengetahui tentang masa lalu Anda. Kamu berasal dari alam semesta asli? Luo Feng terkejut tetapi tidak menyembunyikannya. Dia segera memberi hormat, ya, saya memang berasal dari alam semesta asli. Kaisar Zhou tersenyum dan berkata, makhluk-makhluk dari alam semesta asli sangat kuat. Untuk tumbuh cukup kuat untuk menjadi dewa sejati sangat sulit. Untuk mencapai tingkat transenden alam kekacauan, benar-benar luar biasa. Tapi jangan anggap enteng. Jumlah nenek moyang di antara para pembudidaya saat ini sedikit, tetapi hampir semuanya muncul dari alam semesta asli. Mereka datang ke benua asal dan, setelah berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya, memunculkan begitu banyak makhluk, kata Kaisar Zhou. Penduduk asli benua asal hampir semuanya tinggal di domain timur. Luo Feng juga tahu ini. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda seorang kultivator reinkarnasi? Kaisar Zhou bertanya lagi. Meskipun kerajaan kuno Yan Feng memiliki metode canggih, tidak ada cara untuk menembus aturan operasi tertinggi. Tidak, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Kaisar Zhou mengangguk. Di antara 13 kaisar, saya telah menerima murid paling sedikit, hanya 2, kata Kaisar Zhou sambil menatap Luo Feng. Saya memilih murid-murid saya dengan hati-hati. Pertama, saya menghargai bakat, dan kedua, saya mempertimbangkan apakah temperamen murid itu selaras dengan saya. Bakatmu luar biasa, dan aku menemukan karaktermu cukup disukai, itulah sebabnya aku memutuskan untuk menerimamu sebagai murid. Kaisar Zhou melanjutkan, setelah mendapatkan tawaran ini, Anda harus mempertimbangkan dengan cermat apakah Anda benar-benar ingin menjadi murid saya. Menjadi murid adalah ikatan karma yang hebat. Hubungan antara guru dan murid adalah yang kedua setelah keluarga dekat, kata Kaisar Zhou. Guru memilih murid, tetapi murid juga memilih guru. Anda harus memikirkannya dengan hati-hati. Begitu kamu menjadi muridku, makhluk top lainnya di benua asal tidak akan lagi bisa menganggapmu sebagai murid mereka. Luo Feng secara alami mengerti bahwa hubungan antara guru dan murid adalah ikatan karma yang signifikan. Tapi berapa banyak makhluk teratas di benua asal yang benar-benar menginginkannya sebagai murid mereka? Selain itu, Kaisar Zhou juga dikenal karena temperamennya, dan beberapa makhluk dengan kejahatan keji tidak akan pernah diterima sebagai murid olehnya. Murid telah memikirkannya dengan matang, Luo Feng segera berlutut, menyentuh kepalanya ke tanah sebagai penghormatan besar. Murid Luo Feng memberi hormat kepada guru. Luo Feng. Kaisar Zhou sedikit terkejut. Luo Feng adalah nama asliku. Karena ikatan karma tertentu, saya selalu menggunakan nama Luohi. Luo Feng menjelaskan, sekarang dia telah memutuskan untuk menjadi seorang murid, tidak perlu menyembunyikan nama aslinya. Hahaha. Bagus, bagus, Kaisar Zhou tertawa. Mulai hari ini dan seterusnya, Luo Feng, kamu akan menjadi murid langsungku ketiga. Luo Feng,
apakah kamu membutuhkan bantuanku untuk menyelesaikan ikatan karmamu? Kaisar Chu bertanya. Tidak perlu, murid bisa mengatasinya, jawab Luo Feng. Kaisar Chu mengangguk puas. Karena kamu terbebani dengan ikatan karma, aku akan merahasiakan nama aslimu. Dia lebih suka melihat murid-muridnya memecahkan masalah mereka sendiri. Sejak kamu menjadi muridku hari ini, aku telah menyiapkan 3 hadiah untukmu, kata Kaisar Chu sambil menatap Luo Feng. Hadiah pertama adalah bahwa 2 warisan yang telah Anda pilih, 8 bentuk kehidupan kesengsaraan, kesengsaraan pertama dan 72 pedang pemusnahan, gulungan pertama. Setelah Anda menguasainya, Anda akan menerima warisan berikutnya secara gratis. Tentu saja, warisan yang saya berikan kepada Anda secara gratis tidak akan melebihi alam tertinggi Raja Dewa, tambah Kaisar Chu. Luo Feng sangat terkejut. Seluruh isi dari 2 warisan itu akan diberikan secara gratis hingga alam utama Raja Dewa? Saat ini, 8 bentuk kehidupan kesengsaraan, kesengsaraan pertama dan 72 pedang pemusnahan, gulungan pertama yang dia peroleh berada di level alam pertama Raja Dewa, masing-masing bernilai sekitar 100.000 poin prestasi. Tapi maju lebih jauh, teknik di tingkat alam kedua Raja Dewa akan membutuhkan sekitar 3 juta poin prestasi. Teknik di alam ketiga Raja Dewa, alam utama, akan membutuhkan setidaknya 100 juta poin prestasi. Untuk mendapatkan teknik ini, beberapa pejabat tamu harus berjuang mati-matian untuk kerajaan kuno Yan Feng. 2 warisan, bernilai sekitar 200 juta poin prestasi. Selama kultivasinya mencapai level itu, dia bisa mendapatkannya secara gratis. Ini adalah perbedaan antara orang luar dan murid langsung. Hadiah kedua yang saya berikan kepada Anda, kata Kaisar Chu saat dia melihat Luo Feng, mengeluarkan sebuah kotak batu. Ketika kotak itu dibuka, 10 buah merah pucat ada di dalamnya. Hanya aroma buah yang membuat Luo Feng merasakan jiwanya dipelihara, dan proses berpikirnya dipercepat beberapa kali. Ini adalah buah roh kristal primordial, hadiah dari leluhur untukku. Mereka tidak banyak berguna bagiku sekarang, jadi aku akan memberimu 10 darinya. Buah roh kristal primordial dibudidayakan dari pohon yang ditanam dengan giok kristal primordial, dan buah yang dihasilkannya memiliki efek ajaib dalam menyehatkan jiwa. Setelah mengkonsumsinya, Anda akan menjadi lebih selaras dengan aturan tertinggi, dan pemahaman Anda akan sangat meningkat, Kaisar Chu menjelaskan. Ini bukan produk dari dunia batin, mereka sangat langka dan tidak dapat ditukar dengan poin prestasi, jadi pastikan untuk menggunakannya dengan hemat. Saya sarankan Anda mengambil 7 buah saat berada di level Keys Realm, dan 3 sisanya ketika Anda mencapai tahap alam pertama Raja Dewa. Ya, Tuan, Luo Feng bisa merasakan kepedulian tuannya padanya. Kaisar Chu memandang Luo Feng. Senjata apa yang paling sering kamu gunakan? Luo Feng membalik tangannya dan mengeluarkan pedang bayangan darah. Pedang ini. Kaisar Chu meliriknya. Ini adalah embrio pedang tingkat Raja Dewa, begitu. Kaisar Chu berpikir sejenak, lalu membalik tangannya dan mengeluarkan setumpuk tanah warna-warni. Dia dengan santai melemparkannya ke Blood Shadow Blade, dan bilahnya hampir seketika menyerap semuanya dengan penuh semangat. Awalnya, embrio pedang Anda memiliki potensi untuk mencapai puncak alam pertama Raja Dewa, tetapi sekarang potensinya telah meningkat secara signifikan. Bahkan mungkin mencapai alam utama Raja Dewa, kata Kaisar Chu. Tapi materi utama telah disediakan oleh saya, Anda perlu memperoleh bahan tambahan sendiri. Hal terpenting tentang embrio pisau adalah harus dipelihara oleh pemiliknya. Ini adalah metode terperinci untuk memelihara senjata. Saat dia berbicara, aliran cahaya jatuh ke atas Luo Feng, yang merupakan teknik rahasia untuk memelihara senjata. Kaisar Chu memandang Luo Feng. Bahkan sebagai murid langsung, Anda masih perlu mendapatkan poin prestasi Anda melalui upaya Anda sendiri. Guru telah melakukan banyak hal untuk murid ini, Luo Feng sangat berterima kasih. Masing-masing dari ketiga hadiah ini sangat berharga. Saya tidak terlalu terampil dalam mengajar murid, kata Kaisar Chu sambil menatap Luo Feng. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri untuk jalan kehidupan primordial, karena itu bukan spesialisasiku. Namun, jalan kehancuran primordial. Untungnya, itu selaras dengan jalan saya. Jika Anda mengalami kesulitan, Anda dapat datang kepada saya untuk mendapatkan bimbingan. Luo Feng mengangguk. Murid mengerti. Apakah ada yang ingin kamu tanyakan sekarang?
Kaisar Chu bertanya sambil melihat Luo Feng. Tidak saat ini, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Pemahamannya tentang jalur penghancuran primordial masih dalam tahap awal, jauh dari puncak alam kekacauan. Dia masih dalam fase pertumbuhan yang cepat, jadi dia akan menunggu sampai dia menghadapi hambatan dan tantangan nyata sebelum mencari nasihat. Baiklah, Kaisar Chu mengangguk sambil tersenyum. Sebagai murid langsungku, kamu akan memiliki prioritas dalam memilih banyak tugas penting. Tugas-tugas ini biasanya hanya akan diberikan kepada markuis pertama keluarga kerajaan. Dimengerti, Luo Feng mengangguk. Pergi sekarang, berkultivasi dengan baik, dan jadilah Raja Dewa sesegera mungkin. Di antara murid-muridku, belum ada yang menjadi Raja Dewa, keluh Kaisar Chu. Murid akan melakukan yang terbaik, Luo Feng segera memberi hormat. Murid pergi. Luo Feng kemudian meninggalkan aula kecil. Melihat kekacauan dan kegelapan di dalam aula kecil, Luo Feng tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat. 10 buah roh kristal primordial yang diberikan guru kepadanya, hanya dengan menciumnya, memberikan bantuan besar untuk kultivasinya. Seberapa efektif mereka saat dikonsumsi? Sejak tiba di benua asal, dia belum pernah menemukan harta langka seperti itu. Luo Feng tidak sabar untuk kembali dan mencobanya. Di dalam aula kecil, Kaisar Chu menyaksikan Luo Feng pergi. Murid langsung ketiga saya, pikir Kaisar Chu, menggelengkan kepalanya sedikit, sayangnya, kemampuan saya terbatas, dan saya tidak dapat memberikan banyak bimbingan kepada murid-murid saya dalam kultivasi mereka. Di antara 13 kaisar, ada Kaisar Qing, yang tingkat kultivasinya cukup tinggi sehingga dia dapat dengan cepat mengidentifikasi masalah murid-muridnya, memberi mereka bimbingan yang sangat baik. Tapi adapun Luo Feng, dia hanya bisa menyediakan beberapa sumber daya yang berharga. Sisanya terserah murid-muridnya. Apa bedanya mengambil murid? Kaisar Chu berpikir sambil menatap alam semesta yang luas di dalam aula kecil. Dunia sumber ini pada akhirnya akan berakhir. Pada saat itu, berapa banyak yang masih hidup? Bahkan leluhur berjalan sendirian dalam kegelapan. Kaisar Qing juga telah memulai jalan itu, dan saya berharap dapat membantu leluhur di masa depan. Dan adapun 12 dari kalian yang lain, sementara kalian mungkin kuat di benua asal, apa yang akan kalian lakukan di luar dunia sumber ini? Dan murid-muridku, aku khawatir mereka bahkan mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk meninggalkan dunia sumber. Hargai waktumu bersama kami di dunia sumber ini, pikir Kaisar Chu, menggelengkan kepalanya dengan berat sebelum menutup matanya untuk membenamkan dirinya dalam kultivasi sekali lagi.